Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afrianti. NIM 1933124. Prodi Teknologi Penginderaan Jauh, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Teknologi Informasi. Dalam mengerjakan tugas kali ini, mahasiswa yang ada di dalam kelas, yang satu kelas dengan saya, dibagi dalam beberapa kelompok. Saya adalah anggota dari kelompok 3. Tugas yang kami dapatkan itu adalah menjelaskan bagian dari teknologi, bagian softwarenya atau bagian perangkat lunaknya. Dan perangkat lunaknya itu harus disesuaikan atau bisa diaplikasikan ke dalam jurusan kami atau prodi kami, yaitu teknologi penginderaan jauh. Salah satu software atau perangkat lunak yang bisa digunakan dalam proses atau dalam kegiatan remote sensing ini, salah satunya adalah GPS Essential. GPS Essential ini umumnya dipasang atau diinstal pada Android. Sebelum saya menjelaskan apa itu GPS Essential, saya akan menjelaskan kenapa GPS Essential itu bisa digunakan di dalam kegiatan atau proses remote sensing ini. Salah satu kegiatan dalam proses remote sensing ini ada namanya kegiatan praktek lapangan atau biasanya disebut dengan kegiatan survei lapangan. Survei lapangan ini adalah metode yang dilakukan untuk menentukan suatu objek berupa titik koordinat, titik lintangnya atau bujurnya, serta mengumpulkan berbagai informasi objek yang ada di lapangan itu. Mungkin sebelum adanya GPS Essential ini, kegiatan survei lapangan itu sangatlah ribet. Harus menggunakan meteran untuk mengukur lapangan itu atau mengukur lokasi survei itu. Harus menggunakan kertas kerja. Kita harus mencatat berapa lintangnya dari hasil ukur kita menggunakan meteran. Dan sekarang teknologi sudah mempermudah kita dengan menciptakan sebuah software atau perangkat lunak yang bisa kita download secara gratis di Play Store Android masing-masing, yaitu namanya GPS Essential. Ini adalah bentuk atau layar utama dari tampilan GPS Essential ini. Selanjutnya, pengertian GPS Essential ini adalah aplikasi OpenStreetMap untuk teknologi Android. Aplikasi ini dibuat oleh ilmuwan yang bernama Michael Scholyer. Maksud dari OpenStreetMap ini adalah proyek berbasis web untuk membuat peta secara gratis dan terbuka. Dibangun atau prosesnya itu dimulai dari melakukan survei ke lapangan dengan menggunakan GPS Essential ini. Lalu dilanjutkan dengan memindahkan hasil survei kita itu ke jendela kerja yang biasa digunakan dalam kegiatan pemetaan hasil survei. Salah satunya yang umum digunakan dan dapat diunduh secara gratis juga, itu namanya ArcGIS. ArcGIS ini juga perangkat lunak yang digunakan di dalam pemetaan. Dan lalu kita mendigitasi hasil survei lapangan kita tadi ke ArcGIS ini.
Selanjutnya, spesifikasi GPS esensial ini atau menu-menu yang ada di dalam GPS esensial itu ada sebanyak 12 menu. Salah satunya dashboard. Ini dashboard. Jadi, dashboard itu gunanya untuk menunjukkan akurasi GPS esensial ini sendiri. Seperti untuk mengetahui berapa ketinggian, berapa kecepatan, berapa arah, dan matahari terbit dan terbenam itu di mana. Khususnya di mana kita melakukan survei lapangan itu. Jadi kita bisa lihat di dashboard. Yang kedua, menu keduanya adalah kamera. Kamera ini berfungsi untuk mengambil gambar. Mengambil gambar saat kita memberikan nilai koordinat. Jadi, kita layangkan kamera kita sesuai keinginan kita. Contohnya, kita itu akan melakukan sebuah survei lapangan. Sebelum kita melakukannya, kita harus mengambil gambar untuk mendapatkan titik koordinat. Titik di mana kita akan memulai survei atau perjalanan pemetaan lapangan itu. Dan yang ketiga, menunya ada namanya portable map, yaitu ini gambar portable map. Gambarnya seperti lembar kerja atau kertas kerja yang berisi gambar peta. Jadi portable map ini gunanya itu untuk menampilkan peta dasar yang berupa street map tanpa harus terkoneksi dengan jaringan internet. Berarti tidak semua menu-menu yang ada di GPS esensial ini harus menggunakan jaringan internet. Jadi, kita bisa menggunakannya untuk mensurvei lapangan bagian daerah kehutanan atau ke desa yang belum terpasang koneksi jaringan internet ini. Dan yang keempat, ada namanya Google Map. Google Map, khusus Google Map, harus menggunakan koneksi jaringan. Guna dari Google Map ini adalah untuk menampilkan data spasial milik Google seperti satelit emergency. Jadi, ketika kita ingin melakukan atau ingin mengetahui ada berapa sih satelit yang ada di sekitar kita. Jadi, kita bisa menggunakan Google Map. Tapi, syaratnya harus terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, atau menu yang kelima itu namanya waypoint. Waypoint ini gunanya untuk menambahkan titik lokasi user atau menambahkan titik lokasi tujuan kita. Kita bisa menambahkan titik atau perumpamaan atau lambang-lambang tertentu yang bisa mengingatkan kita tentang atau lokasi di mana kita melakukan survei lapangan itu. Dan yang keenam itu ada nama menunya routes untuk membuat rute perjalanan berdasarkan letak urutan. Yang ketujuh ada nama menunya menu track. Gunanya itu untuk membuat dan menampilkan tracking ketika berada di lapangan yang bertujuan untuk merekam jejak. Track ini, misalnya kita ingin membuat peta yang bertujuan untuk mempermudah orang baru atau mahasiswa baru lah yang ingin mengetahui di mana letak-letak gedung-gedung di Universitas Negeri Padang. Jadi, kita sebagai
prodi penginderaan jauh, berarti kita harus membuat peta. Yang awalnya itu kita harus melakukan tracking dulu. Nah, untuk melakukan tracking ini, kita tidak harus membawa meteran seperti yang saya jelaskan di awal tadi, membawa lembar kerja, kertas kerja, tempat untuk mencatat. Tetapi kita hanya bisa menggunakan track ini atau menu tracking ini. Selanjutnya ada Streams. Berguna untuk memonitoring seluruh data yang telah dimasukkan dengan jarak atau mengandung nilai spasial. Yang selanjutnya ada namanya satelit. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dengan menggunakan GPS esensial ini, kita bisa mengetahui berapa jumlah satelit yang ada di sekitar kita. Jadi kita menggunakan menu ini. Kegunaan GPS esensial ini yang sesuai dengan sistem atau penginderaan jauh ini adalah yang pertama ada namanya sistem informasi geografis. Dalam SIG, GPS ini diikutsertakan dalam mengukur jarak perbatasan atau sebagai referensi pengukuran. Dalam membuat peta, kita pasti akan melakukan survei lapangan itu dulu. Jadi kita bisa menggunakan GPS esensial ini. Yang kedua, untuk merekam perjalanan kita atau biasa disebut dengan tracking atau hiking atau touring dengan tujuan pengambilan titik-titik suatu lokasi sebagai proses awal digitasi dengan menggunakan menu track. Selanjutnya, kelebihan GPS esensial ini adalah dia bisa diunduh secara gratis, free, khususnya di Play Store Android masing-masing. Yang kedua, dengan adanya menu satelit GPS esensial, kita bisa mengetahui, siapa saja bisa mengetahui posisi jumlah satelit yang ada di posisi kita saat itu. Tidak harus orang penginderaan jauh saja yang mengetahui jumlah satelit, tapi kita orang awam pun bisa mengetahuinya. Selanjutnya, GPS esensial ini di Android tidak menggunakan jaringan internet, jadi kita bisa menggunakannya itu dalam kegiatan survei ke daerah hutan atau daerah yang belum terpasang koneksi jaringan. Selanjutnya, pengaplikasian GPS esensial di lapangan itu yang pertama memanfaatkan Android GPS esensial untuk pemetaan. Yang kedua, membuat gambar jalur perjalanan trekking, touring, hiking dengan GPS esensial di Android untuk keperluan remote sensing. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.